Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu Utari selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Video ini kami tujukan untuk mempresentasikan hasil laporan evaluasi tengah semester Proyek Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Sistem Informasi untuk Monitoring dan Keamanan Helm Mahasiswa Universitas Brawijaya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Regina Sekar Melati. Saya Alfa Fatimah Zahra. Saya Aditya Karyudi. Baik, tujuan dari topik proyek yang kami pilih, yaitu tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengatasi masalah maraknya kasus kehilangan helm di lingkungan kampus dengan menyediakan solusi berbasis sistem informasi. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem penitipan, serta mempermudah investigasi serta penanganan laporan kehilangan bagi petugas keamanan. Metode yang kami gunakan yaitu pendekatan Agile. Metode Agile dirasa cocok dengan sistem informasi untuk monitoring dan keamanan helm mahasiswa, karena sistem informasi ini membutuhkan pengembangan yang cepat, fleksibel, dan berpusat atau berfokus pada pengguna. Alasan kami menggunakan metode ini karena fleksibel terhadap perubahan, berfokus pada pengguna, cepat menghasilkan prototipe, serta resiko kegagalan yang rendah. Identifikasi masalah. Kasus pencurian helm di Universitas Brawijaya marak terjadi karena sistem keamanan parkir yang masih manual dan tidak terintegrasi, hanya sebatas pos penjagaan sehingga menimbulkan kekhawatiran tinggi di kalangan mahasiswa. Kekacauan ini diperparah oleh tidak adanya pencatatan khusus untuk penitipan helm dan alur pelaporan kehilangan yang manual dan tidak efisien. Oleh karena itu, solusi ini kami usulkan dengan tujuan utama mengatasi maraknya kehilangan helm dan meningkatkan kepercayaan mahasiswa. Analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan utama mencakup registrasi atau login, pendaftaran data helm, penerbitan dan pemindaian QR Code untuk penitipan atau pengambilan, notifikasi real-time, dan fitur pelaporan kehilangan. Yang kedua itu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan utama mencakup sistem harus terproteksi dengan baik dan memiliki tampilan user-friendly. Identifikasi pengguna atau aktor. Ada 3 pengguna atau aktor. Yang pertama yaitu admin atau petugas keamanan. Aktor ini mengelola basis data helm, memantau dashboard, menerima dan memperbarui status laporan kehilangan, dan menggunakan fitur pencarian data helm. Yang kedua yaitu ada pengguna, yaitu mahasiswanya sendiri. Aktor utama yang menggunakan aplikasi untuk mendaftarkan helm, melakukan transaksi penitipan atau pengambilan menggunakan QR Code, menerima notifikasi real-time, dan melaporkan kehilangan helm. Yang ketiga yaitu sistem informasi, yaitu deskripsi perannya, komponen teknologi yang memproses transaksi, mengelola data, dan menyediakan antarmuka aplikasi. Bertanggung jawab untuk validasi, pencatatan otomatis, penerbitan QR Code, pengiriman notifikasi, dan penyimpanan laporan. Oke, selanjutnya yaitu tahap pertama adalah elisitasi tahap 1, di mana kami mulai menggali semua kebutuhan dari pengguna dari kuesioner yang telah disebar. Ditemukan bahwa sistem penitipan helm di kampus masih manual dan belum memiliki pencatatan digital. Mahasiswa sering kehilangan helm karena tidak ada bukti penitipan, dan petugas juga kesulitan mengontrol data helm. Dari sinilah kami mulai mengumpulkan kebutuhan dasar sistem seperti fitur login, pendaftaran helm, dan sistem identifikasi berbasis QR Code. Elisitasi tahap 2. Selanjutnya, yaitu elisitasi tahap 2. Kami melakukan klasifikasi kebutuhan dengan metode MDI, must have, desirable, dan incremental. Kebutuhan must have mencakup fitur penting seperti proteksi atau keamanan sistem, sistem login, validasi data pengguna, QR code, dan laporan kehilangan. Selanjutnya, kebutuhan desirable yaitu fitur tambahan seperti tampilan yang user-friendly, upload foto helm, notifikasi, dan dashboard petugas. Selanjutnya, incremental adalah tampilan background yang menarik dan
terintegrasi dengan CCTV. Jadi tahap ini kami mulai tahu fitur mana yang wajib dikembangkan dulu dan mana yang bisa menyusul. Selanjutnya tahap 3, kami melakukan evaluasi dan penyesuaian kebutuhan. Di tahap ini beberapa fitur disesuaikan. Misalnya fitur berbasis IoT seperti sensor helm kami hilangkan karena fokus sistem kami adalah sistem informasi berbasis aplikasi, bukan perangkat fisik. Sebagai gantinya, kami menambahkan fitur pelaporan kehilangan yang bisa dipantau statusnya, serta fitur dashboard bagi petugas untuk melihat aktivitas penitipan. Kami juga menambahkan opsi ekspor laporan ke PDF agar bisa digunakan untuk dokumentasi resmi kampus. Tahap terakhir yaitu elisitasi final, yaitu penyusunan prioritas kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Prioritas tinggi mencakup keamanan sistem, menu login, tampilan, dan pemindaian QR Code, serta formulir laporan kehilangan. Prioritas sedang mencakup tampilan user friendly, menu logout, upload foto helm, notifikasi dashboard, riwayat parkir, dan laporan sistem. Sedangkan prioritas rendah yaitu tampilan logo UB di halaman utama. Berdasarkan diagram BPMN yang disajikan, kita dapat memvisualisasikan alur kerja dari sistem informasi monitoring keamanan helm secara detail. Yaitu alurnya seperti yang pertama registrasi pengguna, terus diawali oleh user yang melakukan registrasi. Kemudian login ke aplikasi tersebut dan akan diverifikasi ulang. Ya, setelah verifikasi berhasil, sistem akan membuat QR Code yang akan diterima user untuk menjadi kunci utama proses penitipan dan pengambilan helm. Data flow diagram level 0. Data flow diagram level 0 memberikan gambaran umum atau konteks dari sistem informasi monitoring keamanan helm. Dan level pertama merupakan dekomposisi atau rincian dari proses utama yang ada di level 0. Diagram ini memecah sistem informasi monitoring dan keamanan helm menjadi beberapa subproses yang spesifik. Baik, sekian terima kasih dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.